Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk pembelajaran pada pagi kali ini ya, pada mata pelajaran pembuatan pola, Ibu akan menjelaskan ya sedikit tentang mata pelajaran ini. Kita akan belajar yang pertama sebelum kita ke pembuatan pola. Pelajaran yang pertama yang perlu kalian pahami itu adalah tentang mengukur tubuh. Nah ya, buka slideshow-nya sebentar. Pembuatan pola. Oke, nah KD yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah mengukur tubuh. Nah, kalau setelah mengukur tubuh, apa sih yang akan kalian dapatkan? Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan untuk pengertian dan tujuan dari mengukur tubuh itu apa. Nah, kalau kalian sudah paham, mengerti tujuannya, nah kalian dapat mendefinisikan tahapan pengukuran tubuh. Jadi ukuran tubuh itu awalnya apa saja, dari mana sampai mana, nah seperti itu. Nah, yang terakhir yang paling penting, kalian dapat mengukur tubuh sesuai dengan etika dan kriteria mengukur itu bagaimana. Nah, ini yang paling penting. Ini untuk praktikumnya ya. Jadi yang paling penting setelah kalian mengerti, kalian paham, kalian bisa mendefinisikan. Nah, yang terakhir kalian bisa mempraktekkan untuk cara mengukur tubuh. Itu yang paling penting. Selanjutnya, pengertian mengukur tubuh. Pengertian. Nah, mengukur itu apa? Ya, kita harus paham dulu mengukur. Kalau kita biasanya ya mengukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini langsung sudah ada sumbernya ya. Menghitung ukuran. Jadi ukuran baik itu panjang, kemudian besar, luas, tinggi ya. Itu dengan menggunakan sebuah alat. Nah, kalau mengukur tubuh ya berarti kita menghitung ukuran tubuh seseorang ya, atau boneka, atau iya mengukur tubuh ya dengan menggunakan alat tertentu. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tubuh di busana itu kita menggunakan yang namanya metlin atau sentimeter, atau orang Jawa ngomongnya meteran. Nah, tuh ya, semua bahasa kita pakai. Nah, kamu yang paling gampang mana? Biasanya kita menyebutnya metlin atau sentimeter. Nah, seperti itu. Nah, tujuan dari mengukur tubuh itu apa? Nah, yang pertama, kalau setelah kita bisa mengukur tubuh, kita dapat membuat pola secara akurat dengan ukuran yang sesuai sudah kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghindari kesalahan ya saat membuat atau membeli busana. Jadi kalau kita sudah ada ukurannya, misalnya ukurannya M, pada saat kita mau membuat baju atau kita mau membeli baju online, kita tidak akan membeli selain dengan ukuran M itu. Jadi kita tidak membeli ukuran S atau ukuran XL misalnya. Karena apa? Secara otomatis kalau kita membeli di luar ukuran yang sudah kita ukur ya, itu baju atau busana yang kita beli atau kita buat pasti akan lebih besar atau kecil gitu. Kemudian yang terakhir, menentukan jenis busana yang sesuai dengan bentuk tubuh. Jadi kalau kita tahu ukuran seseorang, lingkar badan, pinggang, panggul, tingginya berapa, nah secara otomatis kita akan tahu, oh orang ini mempunyai bentuk tubuh model seperti apa. Apakah modelnya segitiga terbalik, atau bulat, atau kotak. Nah, dari situ itu nanti kita bisa menentukan busana atau jenis busana yang bagaimana yang cocok dengan postur tubuh seperti itu. Nah, itu adalah tujuan dari mengukur tubuh. Selanjutnya, sebelum kita mengukur tubuh seseorang ya, harus yang kita perhatikan itu adalah menentukan titik tubuh. Nah, ini ya penting. Apa sih titik tubuh itu? Ya, titik tubuh, jadi tubuh itu juga mempunyai titik atau poin-poin di mana apa ya?
tubuh itu membentuk. Nah, memang tidak poinnya atau titiknya itu tidak berbentuk sudut seperti meja, pasti bentuknya sudut. Tapi kalau tubuh seseorang pasti titik tubuhnya pasti lengkung lah ya. Nah, seperti itu. Apa sih titik tubuh itu? Nah, di sini dijelaskan titik tubuh itu adalah titik poin yang menentukan ukuran tubuh ya yang diperlukan dalam pembuatan pola busana, baik itu panjang maupun lingkar. Nah, dengan kalian sudah menentukan titik tubuh itu, kita dapat mengambil atau menentukan satu ukuran dari mana memulainya, kemudian dari mana mengakhirinya. Jadi dari kita sudah tahu titiknya dari sini, dari A sampai dari B, sehingga pada saat kita membuat ukuran ya, posisi kita akan tetap ya sesuai dengan titik tubuh yang kita perlukan itu. Nah, beberapa titik tubuh ya. Jadi kalau kalian lihat, ini ada titik puncak kepala. Jadi paling atas ini adalah titik puncak kepala. Kemudian ada dahi, ini dahi. Nah, kalau orang India pasti di sini ada merah-merahnya ya. Nah, tulang punggung ada di belakang. Kalau kalian raba, itu seperti bagian tengah belakang, leher belakang itu ada seperti tulang menonjol. Nah, itu titik leher pada bahu sini, sebelah kanan ini. Oh, ini 4 ini. Titik leher sebelah sini atau sini. Nah, ini pasti kalau kalian raba pasti seperti ada apa ya, gundukan kecil. Nah, itu titik leher bahu. Kemudian titik leher muka. Titik leher muka ini ya, kalau kalian raba ada seperti lekuk leher ya, cerukan. Nah, itu ada titik bahu berarti yang sebelah sini atas sini. Nah, ini titik bahu. Titik bawah lengan sini. Nah, apa ini ya, ini titik sini. Oh, ini kalau kalian lihat nggak? Nah, ini kemudian ada yang sini. Nah, titik puncak atau payudara, ada titik siku berarti sini ya, sikumu. Kemudian ada apa? Pergelangan tangan. Ada titik panggul. Kemudian ada titik lutut. Nah, ini jadi jenis ukuran. Jadi setelah kita mengetahui titik pada tubuh untuk mengukur ya, ada beberapa jenis ukuran yang bisa kita ambil di atau pada tubuh seseorang. Ada ukuran yang secara garis besar, ada ukuran lingkar, kemudian ukuran lebar, kemudian ukuran panjang, dan yang terakhir ukuran tinggi. Ada 4 poin ya, ada 4 poin: lingkar, lebar, panjang, tinggi. Nah, itu untuk lingkar ya, itu ada lingkar leher atau neckline. Kenapa ini saya sebutkan ya pakai bahasa Inggris juga? Jadi ini nanti untuk apa ya, biar kalian memahami istilah-istilah busana, terutama karena di industri garment itu yang kita pakai itu adalah istilah dalam bahasa Inggris ini, sehingga jika kalian dari awal sudah mempelajarinya, kalian tidak akan asing dengan istilah-istilah busana. Ada lingkar badan, bust line, lingkar pinggang, waistline, lingkar panggul, hip line, lingkar kerong lengan, armhole ya, lingkar lutut, knee line, lingkar pergelangan, wrist, ada lingkar siku, around the elbow, kemudian ada lingkar tangan, lingkar siku yang sini, lingkar tangan, around the
round the hand. Kemudian ada lingkar kepala, round the head. Ada lingkar paha, round the cheek. Ada lingkar betis, around the lower leg. Nah, Bu, mungkin ada pertanyaan seperti ini, Bu, kenapa kita butuh lingkar kepala pada saat bikin baju? Bukan, ini bukan untuk membuat baju lingkar kepala itu. Jadi ada kalanya beberapa jenis busana kita memerlukan ukuran lingkar kepala. Kalian pernah mengamati yang namanya busana dengan model yang ada penutup kepalanya atau hoodie. Nah, itu kita perlu ukuran kepala. Kenapa? Biar nanti pada saat kita membuat baju atau busana dengan hoodie, itu hoodie-nya bisa dimasukkan, bisa dipakai. Kalau tidak ada ukuran kepala, kita tidak bisa membuatnya. Nah, seperti itu penjelasannya ya. Kemudian ada ukuran lebar. Lebar bahu berarti sini. Nah, ini ke sini. Atau shoulder line. Ini ada yang bilang panjang bahu, ada yang bilang lebar bahu ya. Jadi ada dua istilah. Beberapa buku menyebutnya panjang bahu, ada beberapa buku yang menyebutnya lebar bahu. Tapi nggak usah bingung, itu sama-sama untuk ukuran bahu. Kemudian lebar punggung, ada lebar muka atau lebar dada. Kemudian ada panjang punggung, panjang muka, panjang lengan, panjang blus atau gaun ya, panjang rok. Nah, ukuran tinggi, ada tinggi panggul, ada tinggi puncak ya, ada ini. Itu tadi secara garis besar untuk jenis ukurannya. Nah, untuk proses pengukurannya ya, Ibu akan menjelaskan sedikit, tetapi nanti untuk prakteknya kalian bisa praktek di rumah untuk cara mengukur. Nah, sebelum mengukur, alat yang perlu kalian persiapkan ya, alat dan bahan itu yang pertama kalian harus punya pita ukur atau metlin atau sentimeter ini ya, harus punya. Itu yang pertama. Yang kedua, alat tulis. Jadi ini untuk mencatat apa yang sudah kamu ukur pada tubuh orang itu ya. Kemudian ada Veterban. Veterban ini nanti fungsinya adalah untuk menentukan titik-titik tertentu pada tubuh. Nah, yang terakhir penggaris. Ini bisa dipakai, bisa tidak. Itu adalah alat dan bahan untuk kita melakukan mengukur tubuh seseorang. Untuk selanjutnya kalian akan mempelajari bagaimana cara mengukur tubuh itu dengan mempraktekkan langsung, bisa dengan memahami dulu baru kalian praktek, silahkan ya. Kalian bisa mempelajarinya melalui video yang Ibu bagikan berikut ini. Oke, selamat belajar. Kalau kalian pengetahuan dasar itu sudah, nah kita lanjut nih. Kita lanjut ke apa? Kita lanjut coba untuk bagaimana cara mengukur. Nah, bagaimana cara tahap awal mengukur itu bagaimana sih? Nah, mengukur itu apa? Nah, mengukur ya. Jadi kalau kita mau bikin baju, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengukur tubuh pelanggan. Nah, setelah desain ya. Jadi setelah kalian membuat desain, langkah selanjutnya adalah membuat atau mengukur tubuh pelangganmu. Nah, alat apa saja yang kalian butuhkan? Nah, yang pertama itu adalah ini Veterban. Nah, ini Veterban seperti ini ya. Nah, ini boleh Veterban seperti ini, boleh pita atau boleh tali apa saja yang ada di dekatmu ya. Ini nanti adalah untuk memudahkan kalian melakukan pengukuran ya. Tuh. Yang kedua, yang jelas adalah apa ini? Metlin. Nah, metlin ini. Terus yang tak kalah pentingnya itu adalah buku catatan. Nah,
Nah, buku catatan. Tuh, diingat. Nah, karena ini nggak ada model ya, jadi ibu langsung ke dummy. Nah, boneka dummy ini nanti akan kita gunakan untuk membuat ya, atau sebagai modelnya. Pada saat kita mengukur, apa saja sih yang dibutuhkan untuk mengukur? Nah, mengukur ya, pada sebuah busana yang mengukur itu, jadi semua badan ini kita ukur, tapi hanya bagian-bagian tertentu. Tidak setiap berapa senti kita ukur, setiap senti enggak ya. Jadi ada beberapa bagian yang harus kita ukur untuk menentukan sebuah atau pada saat kita membuat pola. Nah, yang pertama, sebelum kalian mengukur, ada beberapa hal yang harus kalian ingat pada saat mengukur tubuh pelanggan. Yang pertama ya, yang pertama nih, keluarkan semua barang yang ada di saku pada pakaian pelangganmu. Jadi kalau pelangganmu punya kantong nih, kantong ada di sakunya, itu ada di atas, misalnya di atas sini, itu ada uangnya, itu dilepas, uangnya dikeluarkan. Nah, kalau pelangganmu cowok ya, kemudian dia punya mengantongi pada bagian celananya itu, dia mengantongi handphone atau dompet, dikeluarkan dulu. Kalau pakai ikat pinggang dilepas dulu. Nah, kenapa harus seperti itu? Biar nanti pada saat kita melakukan pengukuran, ukurannya itu akan lebih akurat. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lupa itu. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mengikat pattern ini ya pada bagian pinggang, bagian terkecil, bagian pinggang ini. Kalau di boneka gampang ya, ada beberapa boneka yang sudah memiliki garis tubuh atau green line ini ya. Nah, sudah ada seperti ini, nggak masalah. Tapi kalau kita mengukur orang sing sebenarnya, kita memerlukan pattern ini untuk kita ikatkan pada bagian pinggang ya, pada bagian pinggang. Jadi ini kita ikatkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita ikatkan, kita tali seperti ini ya, keliling sampai belakang juga seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita ikatkan, berarti ini sudah siap untuk kita ukur orangnya. Ukurannya apa saja? Kita mulai mengukur badan itu mulai dari atas sampai nanti ke bawah ya, biar nanti istilahnya nggak ada yang tertinggal. Jadi kita mulai satu persatu. Yang pertama itu adalah pada bagian leher, kita ukur leher dulu. Nah, leher kita ukur, jadi ukurannya itu kita ukur sekeliling leher ini. Nah, sekeliling leher sampai batas leher bawah ini pangkal. Istilahnya nggak nekek di sini ya, nggak mencekik di sini, tapi agak ke bawah. Kalau kalian raba pada bagian badanmu ya, leher itu seperti ada benjolan atau cekungan, ketemunya tulang selangka ya. Nah, itu adalah batas untuk mengukur kerung leher. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kalau sudah, ini untuk cara mengukur kerung leher. Kemudian selanjutnya itu adalah yang kita ukur lingkar badan. Ada yang ngomong juga lingkar badan itu adalah lingkar dada, sama saja. Jadi yang kita ukur adalah sekeliling badan paling besar. Nah, ini yang kita ukur. Kita ukur sekeliling. Sekelilingnya jangan sampai turun atau bagaimana. Nah, bagian belakang ini juga perlu kalau kita lihat dari sisi ya, nah, kita juga perlu membetulkan bagian belakang agar tidak melorot seperti ini. Jadi ada seperti ini. Nah, ini kita ukur pas ya. Kemudian ada beberapa buku yang menyatakan setelah diukur pas ditambahkan 4 cm ya, 4 cm.
Kalau enggak, pada bagian tengah dikasih 4 jari ya. Tapi ada juga ya beberapa buku yang menyebutkan mengukurnya adalah ukuran pas. Nanti penambahannya itu ada di pola yang dia pakai. Nah, kemudian lingkar pinggang. Nah, setelah kalian mengukur lingkar badan ya, kita mengukur yang namanya lingkar pinggang. Lingkar pinggang kita ukur lingkar pinggang ini ya, sekeliling pinggang ya, sama seperti tadi ya. Ini jangan sampai melorot ya, jadi usahakan sejajar. Nah, seperti ini. Nah, biar seperti ini. Nah, kalau sudah, ini namanya lingkar pinggang. Lingkar pinggang boleh tambah 1 ya, boleh enggak, tergantung nanti busananya seperti apa. Terus kemudian ada yang namanya yang bawah lagi, itu adalah lingkar panggul. Lingkar panggul, ada yang ngomong, kalau buku-buku zaman dahulu ngomongnya lingkar bokong, ada yang seperti itu ya. Jadi yang diukur itu adalah panggul dari kita. Nah, panggul dari kita sama seperti lingkar badan, kemudian lingkar pinggang. Lingkar panggul itu juga kita ukur pada bagian panggul terbesar sekelilingnya. Kita ukur seperti ini. Nah, jangan lupa juga perhatikan bagian belakang ini jangan sampai melorot ya, karena kalau melorot nanti ukurannya kurang akurat. Nah, kalau sudah, nah ini biasanya ukurannya lingkar panggul itu adalah ditambah diukur sekeliling panggul, kemudian ditambah 2 atau ada yang menambahkan 4. Nah, setelah 1, 2, 3, 4 ada 4 ukuran yang sudah kita ambil. Kemudian ukuran selanjutnya itu adalah kita menggunakan ukuran yang namanya panjang muka atau center front. Nah, panjang muka ini itu kita ukur dari pangkal leher ini ya sampai batas pinggang berapa. Jadi diukur dari sini. Ini cara mengukur panjang muka. Kemudian kalau lebar muka ya, lebar muka dari batas leher ini kita turunkan 5. Kemudian kita tarik garis ke kanan dan ke kiri sampai batas ketiak. Nah, ini kita ukur berapa? Seperti ini. Nah, ini untuk lebar muka. Nah, untuk punggung belakang ya, kalau muka kita ukur, belakang juga harus kita ukur. Nah, belakang untuk panjang punggung. Panjang punggung kita mengukurnya dari pangkal leher belakang ya. Kalau kalian raba di tengkuk kalian itu seperti ada benjolan kecil. Nah, itu adalah awal mula dari kita mengukur untuk panjang punggung. Jadi kita ukur sampai batas pinggang berapa. Itu untuk panjang punggung. Kemudian untuk lebar punggung ya. Kalau tadi lebar muka itu turun 5, tapi kalau panjang punggung itu dari tengkuk tadi turun 9 cm. Turun 9 cm, kemudian kita arahkan medlin kita ke kanan dan ke kiri. Diukur sampai batas ketiak kanan dan kiri. Ini untuk lebar punggung. Nah, sudah ada kan lebar punggung, lebar muka, panjang punggung, panjang muka, sudah. Nah, apalagi kemudian, nah selanjutnya itu adalah yang namanya panjang sisi. Panjang sisi itu ada di bagian nih, panjang sisi. Nah, caranya bagaimana panjang sisi? Sebelum kalian mengukur ya, kalian bawa penggaris jepitkan ke ketiak seperti ini. Nah, itu untuk menentukan titik ini bagian mana ya, dari batas ketiaknya.
dari penggaris itu. Nah, setelah kalian tahu, baru nanti diukur bagian pangkal penggaris tadi sampai batas pinggang, itu untuk panjang sisi. Nah, ada lagi untuk tinggi panggul. Nah, tinggi panggul itu diukur dari batas pinggang sampai batas panggul terbesar, atau kalau kelihatan dari sisi gini ya, ada panggul kelihatan besar. Nah, itu batasnya. Itu adalah untuk cara mengukur tinggi panggul. Jadi dari pinggang, kalau di dummy gampang ya, pasti sudah ada green line-nya, jadi lebih enak. Tapi nanti kalian coba di rumah. Nah, ini dari sini kita ukur sampai batas ini. Ini untuk tinggi panggul. Nah, kalau sudah tinggi panggul sudah dapat, panjang sisi sudah dapat. Nah, sekarang kita beralih ke bagian bahu. Nah, di bagian bahu kita juga ukur panjang bahunya berapa. Nah, panjang bahu kita ukur dari pangkal leher ini, kita ukur sampai puncak bahu. Jadi kalau kalian raba pada bagian bahu kalian itu seperti ada benjolan tulang ya. Nah, itu adalah batas panjang bahu. Ingat-ingat ya. Ada yang ngomong panjang bahu, ada yang ngomong lebar bahu. Sama saja. Nah, ini setelah kita ukur seperti ini. Nah, panjang lengan bagaimana? Panjang lengan nanti tinggal mengikuti dari puncak lengan ini, puncak bahu ini ya. Ini turun sampai panjang lengan yang diinginkan. Itu untuk mengukur panjang lengan. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, satu lagi ukuran yang penting. Nah, namanya itu adalah ukuran uji. Kita mengukur untuk mengukur kedudukan garis bahu ini sebenarnya. Ukuran uji itu kita ukur dari muka sampai ke belakang. Maksudnya muka itu dari pinggang, tengah pinggang ya, center front. Dari tengah muka ini, bagian pinggang itu kita arahkan pada puncak bahu sini, puncak bahu ini, kemudian mengarahkan ke belakang pada bagian center back atau tengah belakang pinggang. Nah, kita coba ya. Jadi dari pinggang ini kita ukur melalui puncak payudara, kemudian sampai batas bahu ini. Nah, ini berapa? Nah, kemudian dilanjut sampai sini. Bentar. Oke, sampai sini ya. Nah, jadi sebentar. Nah, sampai sini. Nah, ini adalah untuk yang namanya ukuran uji. Nah, ini hanya untuk pengecekan, tapi ada beberapa pola yang menggunakan ukuran ini untuk pembuatannya. Nah, ya. Nah, itu hanya untuk pola badan. Nah, nanti untuk pola rok, kemudian pola celana ya, terutama pola celana, kita akan bikin video lagi bagaimana cara mengukurnya. Sebenarnya kalau untuk rok saja mungkin hanya panjang ya, panjang roknya mau berapa, sampai mana. Nah, seperti itu. Yang agak lebih kompleks itu adalah pembuatan pola celana. Ada beberapa item yang ukuran yang harus kalian pahami, tapi itu di materi selanjutnya. Untuk materi sekali ini hanya pengukuran untuk pola badan atas. Oke. Nah, jika nanti kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya, silahkan kalian bikin video atau di chat ke saya. Nah, itu nanti akan saya jawab pertanyaan kalian. Kita boleh sharing, kita boleh, kalau kalian menemukan buku misalnya tidak sama dengan penjelasan saya, nggak apa-apa, kita sharing. Karena sudah selesai. Nah, tugas kalian di rumah selanjutnya adalah, nah, ini yang paling penting. Kalian coba mengukur anggota keluarga kalian. Ibu,
kemudian adik mungkin tetangga, 3 orang aja dari saudara-saudara terdekatmu. Nah, ukuran tadi yang ibu minta kalian bikin laporannya hanya berupa lembaran ya. Daftar nanti formatnya seperti apa akan saya kasih, kalian kirimkan ke tugasnya ke Google Classroom. Oke, untuk materi kali ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan belajar lagi dengan materi yang berbeda. Selamat belajar, selalu bersemangat walaupun kita tidak melalui tatap muka langsung. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Dadah.